Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fajar Satrio Wicaksono dengan NIM 415 230 118. Di sini saya akan menjelaskan jawaban untuk soal T1 atau nomor 1 ujian tengah semester atau kuliah generatif AI, yaitu di mana soal nomor 1 ini eh, ditugaskan untuk mereview jurnal yang bernama Attention is All You Need, dan nama penulisnya itu Faswani et al. Dan diterbitkan tahun 2017. Baik, pertama kita membahas dari latar belakang masalahnya. Jadi model konvensional sebelum arsitektur ini muncul, standar utama pemrosesan bahasa alami adalah model RNN atau LSTM. Kekurangan utamanya itu yang proses komputasi harus berjalan secara berurutan atau sekuensial, kata demi kata. Lalu ada dua masalah yang muncul. Yang pertama itu ada dari hambatan komputasi, yaitu karena harus menunggu kata sebelumnya selesai, model tidak bisa memanfaatkan kekuatan paralel GPU secara maksimal, sehingga waktu training menjadi sangat lama. Yang kedua itu vanishing gradient. Jadi pada teks yang panjang itu, model cenderung kehilangan konteks atau lupa dengan informasi di awal kalimat saat sudah memproses bagian akhir. Kita masuk ke solusi utama dan arsitektur dari transformer. Jadi konsep self-extension. Jadi penulis jurnal ini membuang total mekanisme RNN dan mengenalkan arsitektur transformer yang sepenuhnya menggunakan mekanisme attention. Jadi model tidak lagi membaca teks kata per kata, melainkan memasukkan seluruh kalimat ke memori secara serentak, lalu menghitung bobot hubungan antar kata di waktu bersamaan. Detail arsitektur. Transformer itu dibagi menjadi komponen utama yaitu encoder, yaitu untuk memproses input dan yaitu kalau digambar itu di bagian kiri. Selanjutnya itu ada decoder, itu menghasilkan output yaitu di kanan. Jadi alur datanya itu bergerak dari bawah ke atas melewati tumpukan blok tersebut. Selanjutnya mekanisme inti pengganti RNN. Jadi untuk menggantikan peran RNN ditambahkan beberapa fitur baru. Yang pertama itu dari positional encoding, yaitu karena kata dibaca berbarengan, ditambahkan formula sinus dan cosinus pada embedding kata sebagai penanda posisi agar model tahu letak persis dan urutan asli setiap kata. Selanjutnya ada mekanisme query key value. Jadi cara kerjanya itu mirip seperti kita mencari data, kata yang dicek menjadi query, dicocokkan dengan key dari kata lain lewat perkalian matriks. Jika cocok, maknanya atau value akan diambil lalu diskalakan agar hasilnya tidak merusak sistem. Untuk alurnya yang mekanisme query key value itu ada di gambar seperti ini, yaitu dengan nama scale dot product attention. Selanjutnya dari multi-head attention, yaitu untuk menangkap berbagai konteks. Jadi konsep multi-head itu sistem tidak hanya mengecek hubungan kata dari satu sudut pandang dan proses paralel. Jadi proses ini dipecah ke beberapa kepala atau heads secara paralel agar model bisa menangkap berbagai konteks sekaligus. Misal satu fokus ke subjek, satu lagi ke keterangan waktu yang nantinya digabung kembali. Efisiensi. Jadi mekanisme ini memungkinkan model untuk memahami hubungan semantik yang jauh lebih kompleks dalam sebuah kalimat dibandingkan model tradisional. Untuk alur dari multi-head attention ada di gambar seperti ini. Itu dari analisis superioritas dan keunggulan matematis. Jadi penulis jurnal itu juga melakukan analisis matematis untuk membuktikan mengapa arsitektur mereka superior dibandingkan RNN atau konvolusi. Alasan utama dari keunggulannya yang pertama itu dari kompleksitas komputasi. Jadi total hitungan matematika itu jauh lebih ringan dibandingkan RNN untuk kalimat yang panjang. Selanjutnya paralelisasi, yaitu pemrosesan sekuensialnya bernilai konstan atau 0 atau O dalam kurung 1, sehingga semua kata diproses dalam satu satuan waktu dan sangat cocok dilatih pakai banyak GPU. Tuh, yang ketiga itu dari panjang jalur-jalur, jadi jarak komunikasi dari kata pertama sampai terakhir saling terhubung langsung sehingga masalah lupa konteks pada kalimat panjang itu bisa teratasi. Selanjutnya hasil eksperimen dan juga kesimpulan dari jurnal ini. Jadi eksperimen ini model itu dilatih menggunakan dataset terjemahan standar industri atau WMT 2014, English to German dan English to French yang hasil rekor dunia. Jadi model transformer ini berhasil mencetak rekor dunia baru state of the art dalam skor Blue dengan nilai 28,4. Bisa dilihat di gambar yang ini, yaitu transformer Giga itu 28,4, jadi mengalahkan model-model yang lain.
Sementara untuk bahasa Jermannya dia juga 41,8, bahasa bahasa Prancis itu dia 41,8 dan mengalahkan model-model yang lain. Kita dari efisiensi biaya juga rekor akurasi tersebut dicapai dengan waktu pelatihan yaitu training time dan biaya komputasi yang jauh lebih sedikit dibanding model terbaik sebelumnya. Bisa dilihat dari gambar ini yaitu dia mengalahkan model-model yang lain dan dia lebih efisien dibanding model yang lain. Simpulannya jadi artikel ini membuktikan bahwa arsitektur berbasis self-attention murni mampu memproses data sekuensial dengan jauh lebih akurat, cepat, dan murah, serta menjadi cetak biru bagi pengembangan AI generatif yang ada pada masa kini. Sekian penjelasan jawaban nomor satu ujian tengah semester generatif AI saya. Kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.